كنكون لولا فضل الله ما كان يكون وكلت أمري ديما وكل يوم لله. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi israh li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, selamat pagi Pak Farid, dan juga tentunya Bapak Ibu semuanya. Ini sudah ada Bu Vivi, Bu Subhidasari, Bu Mila, Bu Unayati ya yang sudah on kameranya. Alhamdulillah ya. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam kajian rutin ya setiap Sabtu pagi yaitu Spiritual Journey masih bersama saya dengan Anggi Pradita dan tentunya dengan Pak Farid Auladi narasumber kita yang akan berbagi ya tentang materi yang akan disampaikan hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya, terima kasih nih yang sudah hadir pagi-pagi hari ya untuk membersamai di setiap satu pagi. Mudah-mudahan kita semuanya ya, termasuk juga Pak Farid Auladi yang selalu ya menggali ilmu Allah dan membagikannya kepada kita. Mudah-mudahan kita biasa diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran dalam segala aktivitasnya ya dan juga semakin dibahagiakan, dimuliakan Allah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ya di pagi hari ini kita akan masuk dalam seri ke-98 ya. Wah, Masya Allah kita sudah hampir 100 ya Pak Farid ya. Dua kali lagi kita sudah 100 nih ya, sahabat atau sahabatnya 100 seri kajian. Dan Alhamdulillah masih diistiqomahkan bersama untuk kita belajar sama-sama. Sudah on juga nih ada Pak Misyono dan Pak Razambir, lalu Ibu Ida Rukmini dari Sumedang. Alhamdulillah selamat bergabung Bapak Ibu. Dan di pagi hari ini kita masih akan membahas terkait dengan tema jurus magnet rezeki yaitu Paradox of Candy. Dan ini adalah seri penutup dari Paradox of Candy ya. Jadi Bapak Ibu semuanya pastikan mengikuti sampai selesai dan mungkin jika ada yang baru bergabung nanti silakan bisa mengikuti rekaman kami ya. Ini ada di Facebook Pradita Channel. Hari ini pun juga kita selain live di Zoom meeting juga live streaming di Facebook Pradita Channel dan biasanya kita juga akan upload di YouTube Pradita Channel sehingga lebih memudahkan untuk ya. Baik, sebelum kita memulai ke kajian pagi hari ini, izin sambil kita menunggu teman-teman, silakan nih Bapak Ibu masih ada waktu kalau mau share kajiannya, link kajiannya, atau share live streaming Facebooknya ya, boleh di-share ke temennya, ke sahabatnya, ke keluarganya, mungkin adik kakaknya, tetangganya ya. Mudah-mudahan semakin belajar bersama, semakin kita bertambah nih ya energi positif yang bersatu di sini dan mudah-mudahan juga Allah semakin meridhoi majelis ilmu kita. Ya, di sini di kolom chat sudah ada Bu Vivi tentu saja ya yang selalu gedor-gedor pagi nih. Dan juga biasa ada Mas Andika sekarang. Bu Vivi ada temennya, Mas Andika nih biasanya nih. Sudah selalu standby di waiting room ya. Assalamualaikum sahabat surga semua. Semoga kebahagiaan, ketinggian, keberkahan menyertai kita semua. Amin. Terima kasih Bu Vivi. Lalu juga ada Bu Was nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Farid, Mbak Anggi dan kita semua yang ada di grup ini selalu mendapat naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu juga ada Mas Andika. Assalamualaikum Pak Farid dan Mbak Anggi. Saya Andika Hanafian Atmam dari Jakarta. Siap mendengarkan kajian ini sampai akhir. Mantap, terima kasih Mas Andika. Kemudian ada Bu Heni Sudarto. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kita bertemu kembali. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih Bu Heni. Lalu ada juga Pak Razambir dari Malang Selatan hadir. Waalaikumsalam. Ada Bu Lidiana Aryani ya. Assalamualaikum Pak Farid, Mbak Anggi dan sahabat Saturday Morning Talk. Keberkahan, kesehatan, keselamatan, kesuksesan untuk kita semua. Amin. Ya Allah. Ya, terima kasih Bu Lidiana. Ada juga dari Bu Bungawati dari Kalideres, Jakarta Barat hadir untuk Mbak Anggi dan Pak Faris serta teman-teman surgaku. Semoga sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan, melimpah rezeki yang barokah, selalu dimuliakan, dibahagiakan serta ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Ada juga Bu Kartinem ya, alhamdulillah Tualang Siak hadir. Wah, mana nih ya Bu Kartinem Tualang Siak luar biasa ya. Kemudian tentu saja ada Pak Farid ya yang mendoakan kita juga. Insya Allah Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Farid banyak. Ada juga Bu Kartinem, wanita dia. Semoga semua sahabat serupa selalu diberi kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kemuliaan dari Allah. Amin. Ibu Rusni, Assalamualaikum Mbak Anggi dan Pak Farid. Siap kosongkan gelas belajar ilmu Allah. Amin. Bu Supida dari SBMR Tumut Kapten Sibolga hadir. Wah, salam kenal Bu Supida Sari ya. Waalaikumsalam. Ya, kemudian juga ada Coach Nana. Assalamualaikum, salam sehat. Semoga semua yang ada dalam kajian ini selalu dimuliakan dan dibahagiakan serta dilimpahkan rezeki yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ada Bu Unayati ya. Assalamualaikum Mbak Anggi, Pak Farid dan semua jamaah. Semoga Allah muliakan dan bahagiakan selalu. Amin ya rabbal amin ya mujib sailin istajib doanya. Ya, kemudian Ibu Mila ya. Assalamualaikum Pak Farid, Mbak Anggi dan ayah bunda semua dari Bu Maryam juga ya. Semoga selalu dalam rahmat dan ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Siti Maryam Tangerang ya. Ibu Lila, Assalamualaikum Pak Farid dan Mbak Anggi serta ya bunda semua. Semoga Allah memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ibu Mila ya, semoga Allah muliakan, bahagiakan, hidup penuh keberkahan untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada juga Pak Misyono Hadi ya. Assalamualaikum Pak Farid, Mbak Anggi dan semuanya yang hadir. Semoga selalu dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan masih banyak lagi nih ada Bu Sri Halindia Stuti dari Cikarang hadir, Pak Nur Cahyo, Bu Wono. Ya, terima kasih doanya Bu Siti Maryam. Ini berarti yang dari Wonogiri nih ya. Bu Nur Kaya Tarakan Kaltara ya, Bu Irma Sawitri, Bu Nining ya. Kemudian Pak Herman Wahyudi ya dari Kalimantan nih kalau nggak salah ya. Alhamdulillah Bu Rosina, terima kasih. Bu Nurmainia dari Lampung, Pak Jusnan ya, Alhamdulillah bergabung. Bu Sumiati Laili ya, Pak Arif Hamigu, Pak Bu Zahra Tunisa dari Bogor ya, Bu Eni dari Bandung ya. Semoga semua dalam keadaan sehat paripurna, Allah mudahkan dan lancarkan semuanya. Barakallahu fikum. Amin amin ya rabbal alamin. Ya terima kasih semuanya doa-doa paginya, sapaan paginya, salam paginya. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis ilmu ini ya. Kemudian juga Allah kirimkan malaikat-malaikatnya yang membersamai kita dan juga turut mengaminkan doa-doa kita sehingga mudah-mudahan semakin banyak doa yang Allah kabulkan. Ya amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah di Zoom meeting pagi ini sudah 82 orang ya. Ini juga sudah ada Bu Ira Sutejo yang sudah on kamera. Terima kasih. Lalu juga ada Bu Katulis ya. Ada Pak Jusnan ya yang juga setia membersamai ini ya. Bunda Mila. Alhamdulillah ya. Dan juga ini juga ada tambahan dari Bundaan. Terima kasih Bu Aan. Baik, oke. Dan di Facebook ya, alhamdulillah nih seperti sudah 44 orang. Terima kasih yang sudah bersama di Facebook. Ya, jadi silakan nih yang di Facebook boleh dibantu klik share ya ke wall-nya biar makin banyak yang bisa mengikuti dan bisa jadi di antara teman-teman kita baik di Facebook ataupun yang mungkin kita share linknya ya. Bisa jadi teman-teman itulah yang apa namanya Allah tunjukkan ya untuk mengikuti kajian ini lewat hidayah teman-teman, lewat wasilah kebaikan teman-teman, sorry. Lewat wasilah teman-teman membantu share kajiannya, yang mudah-mudahan dengan demikian Allah berikan hidayahnya buat teman-teman orang-orang di sekitar kita semua. Karena teman-teman tentu saja selama hidup kita semua selalu diuji dan itu adalah bentuk tanda sayangnya Allah kepada kita semua ya, dan setiap detiknya memang mau nggak mau kita itu akan selalu menerima ujian-ujian dan tinggal bagaimana supaya pada saat kita mendapatkan ujian dari Allah kita ini bisa tetap bersikap atau tetap menerimanya dengan tenang ya, yakin bahwa di balik setiap ujian kita ini pasti ada maksud baik Allah ya. Makanya kita di sini juga sama-sama belajar bagaimana supaya kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Dan terkait dengan tema hari ini, bagaimana kita bisa menerima ujian Allah dan supaya kita semakin mendapat ridhonya ya. Baik,
Oke, alhamdulillah sudah 93 orang ya. Maka kita akan mulai kajian pagi hari ini bersama Pak Farid tentunya, di mana nanti Pak Farid akan membukanya dengan doa, kemudian juga akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dulu ya Pak Farid ya. Jadi teman-teman di sini kita tidak ada membuka tanya jawab langsung ya. Silakan nanti pada saat ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom chat, Zoom atau Facebook, dan insya Allah Pak Farid akan membahasnya ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kajian pekan berikutnya seperti itu ya. Baik, Pak Farid, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak, sehat, selalu sangat baik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Kalau gitu Pak Farid, yuk kita mulai kajian pagi hari ini. Oke. Dan silakan dibuka terlebih dahulu dengan doa. Pada Pak Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan kehidupan kita, menyempurnakan kebahagiaan kita, memberikan berbagai macam peluang supaya kita bisa selalu berjalan di jalan Allah, mencari ridha Allah. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang begitu jelas, memberikan jalan yang begitu lapang, memberikan petunjuk yang begitu tertata dengan rapi bahwa kita hidup ini hanya menuju kepada Allah, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita tidak pernah berhenti untuk meminta, memohon, berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan izin kepada Rasulullah Muhammad SAW, memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa seperti biasa. Kita meminta kepada Allah semoga apa yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat yang terbaik, memberikan tuntunan, memberikan jalan, dan semoga kita senantiasa di dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Bagi semua orang yang hadir dalam kajian pagi hari ini beserta keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakan kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usianya dan mudahkan segala urusan kehidupannya. Bahagiakan dan muliakanlah kehidupan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah, kita juga berdoa kepada Allah barangkali bagi doa ini bagi sesiapa yang barangkali pada saat ini, pagi hari ini, akhir-akhir ini sedang diberikan nikmat tidak sehat oleh Allah, sedang diberikan nikmat untuk kembali ke jalannya, diberikan peringatan dengan kondisi badan yang tidak sehat, tidak nyaman, tidak tidak menjadikan hatinya bahagia. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menghilangkan penyakit mereka, mengangkat penyakit mereka, dan mengembalikan kondisi tubuh kita seperti sedia kala. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia.
Hilangkanlah penyakit mereka ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti biasa mari kita bahas dulu beberapa pertanyaan dan testimoni, tapi sebelumnya saya mohon izin menyapa beberapa teman yang sudah hadir di Facebook ya. Ini ada Ibu Roro, Siti Marliah, ada Ibu Uni, Linda Syam, Ibu Ayenari, Ibu Jumira, ada Pak Deden dari Guyana, wah dari Amerika Latin sana gitu ya. Banyak sekali teman-teman kita, mohon maaf kalau tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya dan semoga Allah memberikan nikmat sehat kepada kita semua dan memudahkan segala urusan kita. Hadir dalam kajian-kajian seperti ini bukan hanya di Saturday Morning Talk, tetapi di setiap kali kajian dimanapun itu kita berada, dimanapun itu kita mengikutinya, apakah secara offline atau online, minimal kita akan mendapatkan berkah dari Allah. Minimal kita akan mendapatkan pahala untuk belajar ilmu. Minimal kita akan mendapatkan doa-doa dari sesiapa yang hadir pada kajian tersebut. Karena kita tidak pernah tahu doa siapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa kita semua betul-betul diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk yang pertama, ini pertanyaan dari minggu lalu, ada testimoni minggu lalu juga dari Ibu atau Mbak Witri ya. Assalamualaikum Mbak Anggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ya, terkait ujian dan cobaan dari Allah. Kalau ujian itu terus-menerus datang silih berganti dalam hidup, apakah itu azab? Padahal orangnya dilihat rajin ibadah dan selalu bertobat. Terima kasih ya. Satu lagi Mbak, kalau kita sudah sadar dan tahu dosa masa lalu, terus kita bertobat, sampai berapa lama tobat itu kita lakukan, dan bagaimana kita bisa tahu kalau dosa kita itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kalau misalnya orangnya itu rajin ibadah, sering bertobat, tapi ujiannya tidak pernah berhenti, kita kembalikan ke dalam rumus kita di minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita juga membahas tentang ujian, hakikat ujian dan dasar filosofi ujian itu seperti apa. Balik lagi ke sini, jika orangnya rajin ibadah, sering bertobat, tapi ujiannya tidak pernah berhenti, ya ada dua kemungkinan ya. Kita kembalikan ke rumus yang pernah kita pelajari. Pertama, barangkali ada dosa yang kita tidak ketahui, ya, dan kita tidak ketahui, kita tidak pernah tahu seseorang atau orang itu melakukan dosa apa. Barangkali ada dosa yang tidak kita ketahui dan Allah belum selesai mencuci, tanda petik, belum selesai mencuci dosa tersebut. Jadi ibarat kotoran misalnya di lantai keramik atau lantai itu ada kotoran ya, ada kotoran, ada kerak air. Bisa jadi kita siram dengan air, 1-2 gayung air itu selesai. Bisa jadi seperti itu, langsung hilang kotorannya. Tetapi jika tidak bisa selesai, barangkali perlu menggunakan sikat ya, sikat plastik gitu ya. Nggak bisa juga tambah sabun, barangkali seperti itu. Tidak bisa juga barangkali kita mesti naikkan mempergunakan sikat kawat karena kotorannya terlalu kuat menempel di lantai tersebut ya. Kerak air atau jamur atau apapun itu. Masih belum bisa juga dengan sikat kawat ditambah dengan zat kimia ya. Tambahin zat kimia juga ya, barangkali mesti ganti keramiknya, ganti lantainya seperti itu. Jadi kalau kita melihat ada seseorang yang sudah rajin ibadah, kemudian Allah belum selesai memberikan ujiannya, cobaannya tidak pernah berhenti dan sebagainya, barangkali ya ada sesuatu, ada dosa yang memang Allah belum selesai membersihkannya.
yang pasti kita husnuzon, berprasangka baik dengan Allah bahwa Allah itu maha sayang dengan kita. Nanti kita akan bahas di dalam kajian kita di pagi hari ini. Barangkali seperti itu. Jadi pembersihannya itu ya mesti benar-benar kencang, mesti benar-benar kuat dengan menggunakan berbagai macam cara. Atau barangkali yang kedua, tadi dosanya tidak terlalu banyak, kita tidak pernah tahu dosa apa yang dia lakukan. Lalu kedua, kita husnuzon juga dengan Allah, barangkali Allah sedang siapkan derajat yang lebih tinggi. Dosanya bisa jadi sudah selesai dibersihkan oleh Allah. Bisa jadi seperti itu. Atau jangan-jangan dia tidak punya dosa yang berat, yang besar, yang harus dibersihkan dengan cara yang begitu kuat. Tetapi Allah sedang menyiapkan derajat yang lebih tinggi bagi orang tersebut. Digembleng, kalau bahasa TNI itu digembleng, di kawah candra di muka ya. Nanti lulus dari akabri kalau zaman dulu gitu ya. Lulus dari sana itu nanti dia akan menjadi seorang perwira, seorang yang siap untuk mengabdi kepada negara. Digembleng macam-macam ya, diberikan training, diberikan pelatihan, diberikan sesuatu yang kadang-kadang itu di luar batas kewajaran manusia normal, barangkali seperti itu. Tetapi sebetulnya itu adalah salah satu cara Allah ya menggembleng, mendidik kita, mentraining kita supaya ketika selesai dari gemblengannya itu ya, selesai dari trainingnya itu, dari pendidikannya itu, dia akan muncul sebagai orang, sebagai manusia yang siap untuk menghadapi segala tantangan kehidupan. Barangkali sebetulnya kita husnuzon saja. Belum tentu dia banyak dosa, belum tentu. Bisa jadi dosanya sudah habis, sudah dicuci bersih, tetapi Allah sedang menyiapkan dia untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi lagi, ya, level keimanan yang lebih tinggi lagi. Seperti itu ya, sangat-sangat mudah kita menghadapi persoalan ini. Kemudian berapa lama tobat kita lakukan? Ya usahakan setiap hari. Usahakan setiap hari bertobat sampai ajal menjemput. Jadi bertobat kepada Allah itu tidak akan pernah ada batasnya. Seharusnya demikian. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak pernah tahu berapa kali dalam satu hari kita melakukan perbuatan dosa. Dosa yang seperti apa ya, belum tentu dosa yang besar, belum tentu dosa yang syirik, katakan seperti itu. Tapi kadang-kadang mata kita itu juga melihat sesuatu yang tidak boleh, itu juga berdosa. Mulut kita ngomong kadang-kadang seceplok-ceploknya, nyeplos begitu aja itu juga bisa menimbulkan dosa. Telinga kita, seluruh organ tubuh kita ya, panca indera kita juga bisa menghasilkan dosa. Oleh karena itu tobatnya lakukan setiap hari, minimal sebelum kita tidur, sebelum memejamkan mata kita bertobat, meminta ampun kepada Allah. Pagi bangun sebelum subuh, ada sepertiga malam terakhir, lakukan juga bertobat di situ. Insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Lalu bagaimana taunya dosa kita sudah diampuni? Ya gampang, sederhana saja. Kalau hati kita merasa tenang, hati kita merasa nyaman, hati kita merasa bahagia, insya Allah itu salah satu tanda bahwa dosa kita diampuni. Kenapa seperti itu? Dosa itu adalah kotoran, menempelnya di hati, menempelnya di pikiran kita. Kalau hati kita, pikiran kita ada dosanya, itu pasti tidak akan merasa tenang, pasti tidak akan merasa bahagia, gelisah terus ya, banyak hal yang dipikirkan. Jadi ketenangan hati itu adalah salah satu kunci bagaimana kita tahu bahwa dosa kita itu sudah diampuni atau belum diampuni. Yang kedua dari Ibu Suryani Berkah Mulia. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam. Mau tanya bagaimana caranya menghadapi suami yang pemarah dan gak sabaran, kalau ngajarin gak paham-paham, pasti marah-marah, kata-katanya kasar. Nah, Ibu Suryani, tidak mungkin ini dibahas secara umum, secara publik. Silahkan minta nomor WA saya ke Mbak Anggi ya, kita perlu diskusi lebih dalam, lebih detail, nanti kita diskusi secara personal. Yang berikutnya dari Ibu Roslina. Apakah ini termasuk ujian juga buat saya? Pertama, hajat saya aja belum kesampaian semuanya. Sementara di lingkungan saya banyak menyampaikan persoalan-persoalannya kepada saya, baik dari keluarga maupun kawan-kawan saya, dan bagaimana saya menyikapinya jika ini termasuk ujian buat saya. Mohon penjelasannya Pak Farid, terima kasih, sami-sami ya. Oke, setiap apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah ujian. Ya, ujian itu bentuknya bisa kesenangan, bisa juga ketidaksenangan. Bisa jadi ujian itu dalam bentuk yang
membuat kita tidak nyaman, tidak bahagia, tanda petik membuat kita menderita, katakanlah seperti itu bentuk ujian. Tetapi dalam bentuk yang lainnya, ujian juga bisa dalam bentuk kesenangan, kelimpahan materi, keluarga sehat, ya, posisi atau jabatan, pangkat naik terus, promosi, gaji nambah terus misalnya, atau kita punya perusahaan berhasil, untung terus dan sebagainya. Itu pun juga dalam hidup kita disebut sebagai ujian juga, ya. Siapa yang bisa lulus dari ujian baik dalam bentuk kesenangan atau sebaliknya, nah itulah rahasia dari Allah. Lalu bagaimana menghadapinya? Gampang juga, ya, mudah aja. Hidup ini mudah aja, asal kita tahu caranya, tahu ilmunya, ya. Cara menghadapi berbagai ujian tersebut, ya, kita kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, ya, to the point saja, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita mintakan dengan cara sholat, dengan cara sabar, supaya kita bisa menyelesaikan semua persoalan, permasalahannya, ya. Gampang seperti itu. Berikutnya dari Ibu Mila, bagaimana caranya agar kita dimampukan untuk sesuatu hal yang tidak mungkin bisa kita raih? Gampang juga, ini mudah juga. Kita kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Siapa yang memiliki hidup kita? Siapa yang memampukan kita? Siapa yang tidak memampukan kita? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Siapa yang mengatakan kalau kita berdoa bahkan doanya bakal dikabulkan? Semuanya itu jawabannya cuma satu kata, Allah. Baliklah ke Allah, minta sama Allah. Lalu bagaimana caranya, Pak? Nah, kalau kita pernah belajar tentang magnet rezeki, jalankan jurus-jurus magnet rezekinya. Insya Allah banyak sekali orang yang sudah membuktikan bahwa ketika kita ketika kita hidup di jalan Allah, menuju kepada cahaya Allah, maka bisa dipastikan, bisa dijamin 1000% Allah akan berikan apapun itu yang menjadi keperluan kita. Ya, ingat, keperluan bukan keinginan, karena keinginan belum tentu sesuai dengan apa yang Allah izinkan kepada kita. Gampang ya, Umila, ya. Lalu yang berikutnya, Ibu Sri Hartati, Pak Farid mohon izin, sebagai orang yang masih harus banyak belajar, saya kadang tetap melihat kiri kanan atas bawah sekitar saya. Saat sedang merasa menghadapi ujian yang tidak kunjung selesai, kemudian melihat ada orang di sekitar yang terlihat hidupnya tidak bahagia dalam hal materi, maksudnya, sampai ajal datang, kemudian kita berpikir, apakah mungkin Allah memang mentakdirkan saya untuk tidak bahagia di dunia? Seperti halnya orang itu, apakah itu artinya saya suudzon kepada Allah? Karena jujur kadang ngerasa kok benar-benar nggak ringan ya apa yang sedang saya hadapi ini. Ibu Sri Hartati, teman-teman yang lain, kakak adik, rahimakumullah, hati-hati loh. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Sekali lagi saya katakan, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita menyangka bahwa hidup kita tidak bahagia, maka itu yang akan terjadi. Kalau kita berpikir, berprasangka kepada diri kita, yaitu sebetulnya otomatis kepada Allah, bahwa kita itu hidupnya tidak akan pernah jadi orang kaya, maka itu yang akan terjadi. Ya, maka itu yang akan terjadi. Tetapi sebaliknya juga, kalau kita berprasangka baik kepada diri kita, berprasangka baik itu pada hakikatnya kepada Allah, bahwa kita akan jadi orang yang bahagia, pasti bahagia. Kalau kita akan menjadi orang yang kaya, pasti kita akan kaya. Kalau kita akan menjadi orang yang nanti masuk surga, maka kita juga akan masuk surga. Hati-hati dengan pikiran, ya, hati-hati dengan pikiran. Kita pernah membahas hal ini tentang pikiran ini di beberapa kesempatan, ya. Silahkan pelajari lagi jurus LOP, ya, Law of Projection, jurus tentang satu sama terhubung SST, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi silahkan dibuka lagi di Facebook-nya ada, di YouTube-nya juga ada. Hati-hati, bagaimana cara kerja pikiran. Pikiran itu yang akan menentukan nasib kita. Kita berpikir positif, nasib kita pasti positif. Pikiran kita berpikir yang tidak positif, hasilnya nasib kita pun juga tidak akan positif. Lalu bagaimana dengan ujian yang merasa tidak ringan? Gampang, ya, evaluasi di masa lalu bagaimana kehidupan kita. Kalau mau lebih dalam lagi, silahkan Bu Sri Hartati minta nomor WA saya ke Mbak Anggi, ya. Nanti kita diskusi lebih dalam, lebih detail bagaimana cara kita mengatasi persoalan-persoalan yang
dihadapi. Don't worry, be happy, semuanya free ya. Kalau kita diskusi semuanya free, tidak ada 1 rupiah pun yang akan diminta. Yang berikutnya, Ibu Linda Mariani izin bertanya, Pak Farid. Nah, ini juga sama, ini sesuatu yang di luar konteks sebetulnya, tetapi ini juga tidak bisa saya bahas di sini. Ibu Linda Mariani silahkan minta nomor WA saya melalui Mbak Anggi ya. Kita akan bahas secara personal supaya bisa mendapatkan pendalaman dari setiap persoalan yang dihadapi oleh Ibu. Baik, sementara itu Mbak Anggi beberapa pertanyaan dan seperti biasa saya minta waktu sekitar 30 detik untuk break sebentar ya. Silakan Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Farid atas pemaparannya. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan tadi ya apa yang disampaikan oleh Pak Farid bisa menjadi pembelajaran kita bersama, dan buat ibu-ibu ya tadi yang tadi pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Farid dan ingin berdiskusi atau konseling langsung dengan Pak Farid, Bu Sri tadi ya, sama satu lagi Bu siapa ya? Nah, ini silakan boleh WA ke saya di 0812 1139 1230. Untuk Bapak Ibu yang lainnya, nah kita akan masuk ke dalam materi hari ini, yaitu ku terima ujianmu, ku dapat ridhomu. Nah, sepanjang materi ini nanti apabila ada pertanyaan, monggo silakan langsung WA saja ke 0812 139 1230 atau langsung tulis di kolom chat Zoom ataupun Facebook ya. Mudah-mudahan ya tadi ya Pak, kalau misalnya memang persoalannya cukup perlu perlu diskusi yang lebih lanjut, biasanya Pak Farid akan menawarkan untuk konseling langsung bersama beliau. Ya, di hari ini tentu saja terkait dengan materi ini, tadi ini akan melanjutkan 2 sesi yang sudah kita lewati ya, yang 2 sesi sebelumnya kita sudah belajar kenapa saya harus diuji ya, terus kenapa harus saya. Nah, ini silakan bagi yang baru bergabung dan ingin menyimaknya lebih lanjut ya, supaya makin paham ya, makin nyambung gitu ya dengan materi hari ini, bisa langsung saja ke Facebook ataupun ke YouTube Pradita Channel. Dan juga nanti silakan Bapak Ibu juga aktif saja menuliskan komennya ya di kolom chat baik di Zoom ataupun di Facebook, karena biasanya Pak Farid juga akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan dan juga terkait dengan gaya penjelasannya Pak Farid memang biasanya akan siap-siap ya kita dibikin majleb dan merasakan dengan penyampaian yang sederhana ya, kita mudah-mudahan semakin bisa dipahamkan dan bisa semakin mudah untuk mempraktekannya. Baik, kalau gitu Pak Farid, kita akan mulai saja kajian hari ini terkait dengan tema hari ini ya, yaitu ku terima ujianmu, ku dapat ridhomu. Pada Pak Farid, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Saya siapkan dulu materinya supaya lebih enak. Sudah munculkah? Ya, sudah. Oke, sip. Saya siapkan sekali lagi. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kita lanjutkan ini sesi terakhir dari rangkaian tentang bagaimana kita menghadapi ujian, kenapa mesti saya, kenapa saya diuji dan sebagainya, dan terakhir ini bagaimana cara kita menghadapi ujian, sebetulnya itu menghadapi cobaan, menghadapi sesuatu yang membuat hidup kita tidak nyaman ya, tidak bahagia lah gitu kan. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, acara ini, Saturday Morning Talk ini, kita membahas sesuatu yang sederhana, sesuatu yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan sesuatu yang complicated, bukan rocket science, bukan sesuatu yang harus menggunakan jurus-jurus yang terlalu tinggi yang kadang-kadang barangkali saya juga masih belum paham, belum mudeng gitu kan. Tetapi mari kita lihat dari cara-cara kehidupan kita sehari-hari. Masih tentang ujian ya. Pada saat kita diberikan ujian oleh Allah, diberikan musibah, diberikan cobaan, persoalan apapun itu istilah yang kita pergunakan ya. Apakah kita masih berkeluh kesah? Itu kan pertanyaan sederhana. Ketika kita mendapatkan persoalan dari Allah, ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah dari Allah, apakah kita masih berkeluh kesah? Gitu kan? Kita sudah bahas dalam 3 pertemuan sebelumnya, kenapa saya diuji, kenapa harus bagaimana menghadapinya, lalu filosofi ujian itu apa, kenapa Allah menguji dan sebagainya gitu. Kita sudah bahas dengan detail.
Lalu ketika kita sudah tahu rumusnya, jurusnya, mengapa saya diuji dan sebagainya, kita masih mendapatkan ujian, saya akan bertanya, masihkah kita berkeluh kesah kepada Allah? Masihkah kita menghujat Allah ketika kita mendapatkan ujian dari Allah? Masihkah kita merasa iri dengan orang lain yang dalam pandangan kita, penglihatan kita, pengetahuan kita sebagai orang awam, orang itu kok enak ya, kok bahagia ya, seperti tidak punya persoalan, seperti tidak punya ujian. Sementara saya itu ujiannya nggak pernah berhenti, barangkali seperti itu. Masih nggak berpikir seperti itu? Apakah ketika kita menerima ujian masih belum bersyukur kepada Allah, gitu kan? Masih belum pasrah kepada Allah? Itu kan pertanyaan sederhana kehidupan sehari-hari muncul yang mestinya muncul dari diri kita, mestinya muncul dari hati kita. Kenapa itu tidak dimunculkan? Karena barangkali kita memang belum tahu caranya. Barangkali kita belum tahu hakikat ujian itu apa, hakikat cobaan itu apa, musibah itu apa. Barangkali seperti itu. Makanya kita belajar bersama-sama. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau kita pada saat diuji masih berkeluh kesah, masih menghujat Allah, masih merasa iri dengan orang lain, masih belum bersyukur, masih belum pasrah, itu maknanya bahwa kita ini masih belum bisa melihat diri kita sendiri. Itu maknanya berarti kita itu masih belum tahu sebetulnya Allah itu memberikan sesuatu yang sangat luar biasa kepada diri kita. Ketika kita masih berkeluh kesah, masih menghujat Allah, merasa iri dengan orang lain, belum bersyukur, belum pasrah, itu bermakna bahwa kita ini merasa sebagai orang yang paling malang di dunia, barangkali. Bahasa yang tidak disiplin kata. Bahasa yang lebih positif, kita merasa sebagai orang yang paling tidak bahagia. Merasa sebagai orang yang paling tidak beruntung, merasa sebagai orang yang hidupnya itu ya tidak pernah mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kenikmatan, dan seterusnya. Dari perasaan seperti itu, maka akan muncul keluh kesah, akan muncul menghujat Allah, akan merasa iri dengan orang lain, masih belum bisa bersyukur, masih belum bisa pasrah. Itulah sifat kita, sikap kita sebagai seorang manusia biasa, sebagai orang awam, seperti itu. Nah, mari kita pelajari. Sebetulnya Allah itu sudah memberikan apa sih kepada kita sehingga kita merasa masih belum pasrah, belum bersyukur, katakan seperti itu. Yuk kita pelajari apa yang ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sebetulnya kita itu adalah orang yang sangat kaya raya. Allah itu memberikan sesuatu yang Masya Allah itu tidak, sebetulnya nggak terhitung, tidak terukur gitu. Tetapi saya mencoba untuk memberikan ilustrasi yang sederhana. Ya. Saya mendapatkan informasi ini dari CNBC ya, 17 November tahun 2020. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, tahu nggak sih harga bola mata kita itu? Harga bola mata kita itu di pasar legal, pasar yang resmi gitu ya, itu ternyata harganya 1 miliar. Ya, 1 miliar harganya. Ginjal itu ternyata harganya 3,6 miliar. Itu kalau ada orang membutuhkan mata untuk transplantasi, untuk cangkok mata, cangkok ginjal katakan, itu harganya segitu. Paru-paru, ya paru-paru itu kalau di black market, di harga di pasar gelap, itu tuh harganya 4,2 miliar. Ini informasi yang saya dapatkan yang resmi melalui situs yang betul-betul bisa dipercaya. Harga hati itu ternyata 14 miliar. Harga jantung itu 1,4 miliar. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kalau kita ingin menghitung tubuh kita, dirupiahkan, diuangkan, yang mestinya juga tidak terukur, tidak terhitung. Tetapi kalau kita mau memaksakan diri untuk menghitung berapa sih harga diri kita, itu ternyata total tubuh kita itu sekitar 633 miliar. Kebayang nggak sih? Setiap kita, kalau kita masih memiliki tubuh yang sempurna, masih memiliki tubuh yang utuh,
Harga dari tubuh kita itu adalah 633 miliar. Rasanya ini hitungannya juga masih belum cukup kalau menurut saya. Secara pribadi saya mengatakan masih belum cukup jika dibandingkan dengan kemahakayaannya Allah. Dengan dibandingkan kalau kita berasa bahwa Allah itu sudah memberikan jauh lebih banyak sesuatu, kebahagiaan, kenikmatan, kesempurnaan hidup kita itu. Ini adalah harga-harga yang tercantum seandainya kita katakanlah nauzubillah min zalik, mendapatkan kecelakaan, mesti dilakukan transplantasi, lebih kurang seperti ini. Yang lebih kurang seperti ini, kecuali kalau dapatkan harga yang black market. Masya Allah, luar biasa. Ya, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau di antara kita masih belum percaya dengan harga organ tubuh yang seperti ini, yuk kita hitung sesuatu yang kita konsumsi setiap hari. Pertanyaan saya, berapa harga oksigen yang kita hirup? Kita ini bernafas, menghirup oksigen, memerlukan oksigen, ya, supaya kita bisa tetap hidup. Oksigen itu diberikan secara gratis oleh Allah. Diberikan begitu berlimpah di permukaan bumi ini. Semua makhluk hidup itu kebagian oksigen. Masih ingat ketika kita menderita tidak sehat? Masih ingat gak ketika kita COVID-19, pandemi COVID-19 kemarin itu? Betapa oksigen ini menjadi barang yang sangat berharga. Betapa oksigen ini menjadi sesuatu yang nilainya itu jauh melebihi nilai kehidupan kita. Serius. Saya pada saat COVID-19 itu beli tabung oksigen. Bukan untuk diri saya, tetapi saya mencoba untuk kalau ada yang membutuhkan. Pada saat ada yang memerlukan, saya bisa bantu orang tersebut. Itu harga tabung yang biasanya cuma 300-400 ribu, saya beli itu sudah hampir 2 juta pada saat itu. Selesai saya beli tabung oksigen yang 1 kilogram kalau tidak salah ya, selesai saya beli harganya sudah berlipat-lipat sampai 5, 6, 7 juta. Belum mengisi oksigennya sendiri, Masya Allah, luar biasa. Pada saat itu barulah manusia berpikir tentang betapa Allah itu memberikan kehidupan kita ini mahal sekali harganya. Mahal sekali harganya. Pada saat kondisi normal kita tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya Allah itu sangat-sangat maha pengasih, maha pemurah. Oksigen yang kita hirup, oksigen yang kita perlukan itu dikasih gratis. Dikasih gratis, mau dihitung secara rupiah, berapa sebetulnya harga oksigen itu? Kebutuhan manusia menurut salah satu literatur, salah satu referensi, kebutuhan oksigen itu manusia itu butuh oksigen 53 liter per jam. Ya, 53 liter per jam ini kebutuhan kita, keperluan kita, standar ya, standar. Ya, standar untuk kehidupan manusia secara normal. Ini di Facebook ada yang mengatakan, Ibu Nurlaila Saleh kalau nggak salah dari Singapura ya, benar Pak Farid, saya perlu 15 liter per menit waktu saya dianugerahi COVID pada September 2021. 15 liter per menit. Ya, artinya apa? Kalau dihitung per jam 15 kali 60 sudah berapa liter gitu kan. Standar normal, kebutuhan kita itu cuma 53 liter per jam. Bapak Ibu tahu berapa harga per liternya? Saya cari referensi juga, karena saya belum pernah beli, belum pernah pakai. Semoga juga tidak beli dan tidak pernah pakai oksigen tambahan ini. Harganya 25.000 per liter. Kebutuhan manusia, keperluan manusia itu 53 liter per jam. Harganya 25.000 per liter. Yuk kita hitung. 1.325.000 per jam. 31,8 juta per hari, 954 juta per bulan, 11,44 miliar per tahun. Masya Allah. Subhanallah. Pernah nggak ngitung secara sederhana? Kita itu diberikan oksigen gratis 1,3 juta per jam oleh Allah. 31 juta per hari oleh Allah. 954 juta per bulan oleh Allah. 11,4 miliar per tahun
per orang. Sekarang berapa jumlah manusia yang ada di permukaan bumi? Betapa Allah itu maha kaya hanya untuk satu urusan oksigen saja. Hanya untuk satu urusan oksigen saja. Masya Allah, luar biasa. Makanya saya katakan tadi, kalau harga tubuh kita itu 633 miliar, itu masih murah menurut saya. Masih murah. Kenapa? Wong harga oksigennya saja kita perlu 1,3 juta per jam loh ini. Per jam loh ini. Setahun 11,4 miliar. Bagi satu orang manusia, berapa miliar jumlah manusia di permukaan bumi, dan oksigen tidak pernah habis. Oksigen tetap tersedia secara melimpah ruah di permukaan bumi ini. Pernah nggak berpikir bahwa Allah itu sudah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa untuk diri kita? Tetapi kita tidak pernah bersyukur. Tetap saja kita berkeluh kesah. Allah kita hujat gara-gara persoalan yang menimpa diri kita. Merasa iri dengan orang lain. Masih belum pasrah, belum bersyukur, belum berterima kasih. Padahal Allah itu hanya untuk satu urusan saja, oksigen, itu perlu 11,4 miliar per tahun per orang. Belum nikmat yang lainnya. Mata kita diberikan kenikmatan, Masya Allah luar biasa. Ketika mata kita hilang, 1 miliar harganya. Ketika hati kita hilang, 14 miliar harganya. Masya Allah. Sederhana. Yang kedua, berapa kalau kita berobat saat kita tidak sehat? Berapa kita berobat saat kita tidak sehat? Coba sederhana saja. Ya kalau kita punya, maaf, kalau kita kena sakit ispa ringan, katakan aja, infeksi saluran pernapasan atas, itu kan 200 ribuan sekarang ini per orang, ya, per sekali kunjungan. Coba ada yang tahu nggak berapa biaya kita berobat? Silahkan ditulis di chat Zoom ya. Berapa kita berobat, biaya berobat kita kalau kita sedang tidak sehat? Ayo, ada yang mau nyumbang, pernah punya pengalaman berapa biaya yang kita keluarkan pada saat kita tidak sehat? Monggo, silakan. Ada yang bisa? Silakan Mbak Anggi, dikasih waktu. Ada Bapak Ibu yang mau 600 ribu, Ibu Katulis, Masya Allah. Sekali berobat ya Bu ya? Allahu Akbar. Ada lagi nggak? Atau 150 ribu sekali dokter umum Pak Herman. Rata-rata 1,5 juta, Masya Allah Pak Herman. Oke. Siapa lagi nggak cukup? Ibu Dewi Swayanti ya. Tidak murah Pak. Hampir 900 ribu telinga. 350 ribu sekali ke dokter. 300 ribu Pak Anang. Masya Allah. Oke, dokter THT 900 ribu gitu, Allahu Akbar ya. Baik, visit dokter 250, obat 750, Pak Zainal. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu, silakan. Kalau mandiri 280 ribu, nih Bu Ani Rahman. Sekali datang ke dokter 600 ribu, Oppo A12, dokter gigi ya 900 ribu. Kalau mandiri 280, Masya Allah. Berapapun itu menunjukkan sebetulnya harga-harga itu menunjukkan nilai diri kita. Menunjukkan nilai diri kita. Berobat saja, kunjungan ke dokter, visit dokter, beli obat itu bisa sampai jutaan, ratusan ribu sampai jutaan. Semakin tidak ringan apa yang kita rasakan, yang kita derita, maka semakin tidak murah. Semakin tidak murah, 5 jutaan saat keguguran, Masya Allah, luar biasa. Menunjukkan bahwa itu nilai diri kita itu lebih kurang yang seperti itu. Tergantung dokternya barangkali. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu, sudah paham berapa harga organ tubuh kita, berapa kebutuhan oksigen kita. Ini baru oksigen loh, kita belum menghitung air, belum menghitung makanan, belum menghitung, Masya Allah, macam-macam banyak sekali ya. Tidak terhitung lah namanya berkah dari Allah itu. Sakit pada saat tidak sehat kita berobat, betapa tidak murahnya biaya berobat, masih berkeluh kesah kepada Allah, masih berani menghujat Allah. Pertanyaannya kan sederhana,
Masih merasa iri dengan orang lain, pertanyaan sederhana. Masih belum mau bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Masih belum pasrah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah itu pasti sayang dengan kita. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kalau kita lihat seorang ibu yang sedang menggendong bayi dalam kondisi normal, pertanyaan sederhana, apakah ada seorang ibu yang menggendong bayinya, bayi 5 tahun, balita, katakan bayi baru lahir 1-2 tahun dan sebagainya, apakah mungkin seorang ibu itu akan melemparkan bayinya, ngebanting bayinya, ngebunuh bayinya? Pertanyaan sederhana. Tidak mungkin. Tidak mungkin seperti itu. Makanya Allah pun lebih tidak mungkin lagi. Seorang ibu saja yang manusia tidak mungkin akan membunuh anaknya sendiri. Tidak mungkin akan menyakiti anaknya sendiri. Pasti seorang ibu, seorang ayah akan melindungi anak-anaknya semaksimal mungkin supaya mereka bisa hidup bahagia, hidup nyaman, hidup tentram, hidup dengan penuh kecukupan dan sebagainya. Manusia saja akan memperlakukan anaknya seperti itu, apalagi Allah. Apalagi Allah. Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Allah akan memberikan apapun yang kita inginkan, yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Masih belum pasrah kalau kita tahu seperti itu. Masih belum bersyukur kepada Allah kita kalau seperti itu. Masih berkeluh kesah kepada Allah. Masih menghujat Allah. Yuk kita lihat diri kita masing-masing. Yuk kita nilai, kita evaluasi, kita review diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Satu hadis dalam riwayat At-Tirmizi. Ya. Allah itu kenapa memberikan ujian kepada kita? Rasulullah SAW bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Ingat ya, ini hadis Rasulullah. Pasti benar. Pasti benar. Besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Itu saja kalimat pertama. Ketika Allah memberikan cobaan yang besar kepada kita, maka di situ ada pahala yang besar juga. Ketika Allah memberikan cobaan yang kecil, maka pahalanya juga kecil. Nah, sementara kita senangnya dikasih ujian yang kecil-kecil aja. Ya, pahala juga kecil dong. Tidak akan sebesar pahala kalau ujiannya juga semakin besar. Tapi iya ya Pak ya, saya jangan dikasih ujian yang besar. Tenang. Allah itu tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Sebesar apapun ujian yang diberikan Allah kepada kita, maka itu pasti atas dasar perhitungan bahwa kita pasti akan mampu melalui ujian tersebut. Dan di balik cobaan yang besar itu ada pahala yang besar. Kalimat pertama. Kalimat yang kedua. Apabila Allah mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka. Masya Allah. Bapak Ibu, kalau diuji oleh Allah, kalau kita diberikan cobaan oleh Allah, berarti Allah cinta kepada kita. Berarti Allah cinta kepada kita. Itu aja pegang kuncinya. Kunci yang sangat sederhana. Pahala yang besar hanya didapatkan dari ujian yang besar. Ketika Allah menguji kita, maka sebetulnya Allah itu mencintai kita. Sederhana banget. Masih mau menghujat Allah? Masih mau berkeluh kesah, masih tidak mau bersyukur kepada Allah, masih tidak mau pasrah dengan Allah, masih iri dengan orang lain. Ya Allah, kenapa orang lain kok sepertinya tidak pernah dikasih ujian, sementara saya dikasih ujian terus? Berarti Allah cinta sama saya, cinta sama kita yang diuji berkali-kali. Wong hadis yang mengatakan apabila Allah mencintai satu kaum, dia akan menguji mereka. Kuncinya bagaimana? Barang siapa yang rela, maka baginya ridho Allah. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Mohon maaf Bapak Ibu. Saking semangatnya jadi suaranya kadang-kadang mohon maaf Batuk ya. Maunya apa? Gitu loh. Kita kembalikan kepada diri kita. Allah sudah jelas memberikan petunjuknya. Cobaan besar, pahala besar.
Allah kasih cobaan berarti Allah mencintai kita. Siapa yang rela maka dapat ridho. Siapa yang benci akan dapat kebenciannya. Hayo pilih yang mana. Mau dibenci oleh Allah, mau dapat ridho dari Allah. Mau disayang oleh Allah atau mau dimusuhin oleh Allah. Kan terserah kembali kepada kita. Kalau kita sudah tahu rumusnya begini, caranya begini, masih menghujat Allah, masih marah-marah dengan Allah, masih belum mau bersyukur, ya, masih belum pasrah kepada Allah, kan begitu. Kebanyakan dari kita malah gak suka dengan ujian itu. Kebanyakan dari kita tidak suka dengan ujian itu, padahal di balik ujian itu Allah memberikan berbagai macam kemuliaan kepada kita. Ya. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Yang kedua kita lihat hadis riwayat Muslim. Alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesulitan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan dirinya. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau kita melihat seperti ini, hadis yang seperti ini artinya apa? Hidup kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman itu selalu baik, selalu baik. Tidak ada hal yang tidak baik. Ya, kita diberikan kesenangan bersyukur, itu kebaikan bagi kita. Diberikan kesulitan kita bersabar, itu adalah kebaikan untuk diri kita. Tetapi kenapa kita merasa tidak nyaman, tidak bahagia? Ya, jangan-jangan selama ini ketika kita diberikan kesenangan tidak pernah bersyukur. Makanya Allah berikan ketidakmudahan, berikan kesulitan di dalam kehidupan kita. Lalu pada saat kita diberikan kesulitan, kita tidak bersabar. Kita tidak bersabar. Maka yang muncul bukan kebaikan, yang muncul itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ayo kita lihat rumusnya, belajar sesuatu yang sangat sederhana. Ternyata hidup itu mudah, hidup itu enteng, hidup itu gampang kalau kita tahu caranya, kalau kita tahu rumusnya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Lalu kita akan bertanya, ketika kita ditimpa ujian, ketika kita ditimpa persoalan, ketika kita ditimpa musibah, jelas itu semuanya adalah hal-hal yang baik. Allah sedang mencintai kita. Allah sedang menyiapkan pahala kebaikan untuk kita. Allah sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Allah sedang mencuci bersih, menghapus, mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Pahami dulu yang seperti itu, ambil dulu resepnya, jurusnya seperti itu. Kalau kita sudah paham dengan semuanya itu, lalu ketika kita mendapatkan ujian, kalau Allah sudah ketok palu, Farid, saya kasih ujian kamu pada hari, terus kita mau ngomong apa? Kita mau ngapain? Ketika Allah mengatakan, Ibu Nurmalinda, saya berikan ujian untuk Anda pada saat ini, Allah sudah ketok palu. Sudah diputuskan oleh Allah, mau ngapain kita? Mau ngapain? Bisa apa kita? Allah sudah takdirkan kita dikasih ujian, mau marah? Mau menghujat Allah? Mau ngomel-ngomel? Allah sudah lakukan ketok palu, mau diapain lagi kan begitu ya? Nah, hadapi dengan rumus-rumus yang tadi, jalankan dengan rumus-rumus yang tadi. Lalu ketika kita tidak mau menerima ujian Allah itu, atau kita tidak bersedia menerima ujian Allah itu, siapa yang merasa tidak sulit? Siapa yang merasa sulit? Siapa yang merasa tidak bahagia? Kalau Allah sudah ketok palu, Fulan, katakanlah, Deden Mubarok, Pak Deden Mubarok, katakan, kamu saya kasih ujian. Allah sudah ketok palu. Sudah diambil keputusan, terus kita tidak mau menerima ujian itu. Apa yang terjadi? Ya kita sendiri yang nggak akan bahagia. Kita sendiri yang merasa tidak nyaman. Kita sendiri yang merasa bahwa hidup itu seperti tidak punya tidak punya sesuatu yang membuat kita ini merasa nikmat. Kita sendiri yang seperti itu. Ya, sudah kehendaknya. Kalau Allah sudah berkehendak, emang mau diapain lagi gitu? Bisa ngapain kita gitu? Ya terima aja sebetulnya gitu. Terima saja, jalanin, lakonin, nggak usah ngelawan.
Tidak perlu kita menghujat siapapun, tidak perlu kita berkeluh kesah kepada siapapun. Allah sudah ketok palu. Allah yang memutuskan kok. Kalau kita berusaha untuk tidak menerima itu, maka resiko kita untuk tidak bahagia. Resiko kita, hati kita tidak nyaman. Resiko kita, pikiran kita tidak tenang. Siapa yang merasakan resiko itu? Kan diri kita juga. Hanya gara-gara kita tidak mau menerima ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu, kalau kita misalnya berkeluh kesah kepada manusia, apa yang terjadi? Allah sudah ketok palu, kasih ujian, kita tidak mau terima, lalu kita berkeluh kesah kepada sesama manusia. Apa manfaatnya? Gitu. Kita bisa dapetin apa? Gitu loh. Bisa mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu apa dari manusia? Kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kita berkeluh kesah kepada manusia itu satu, belum tentu dapat solusinya kalau kita tidak ketemu dengan orang yang tepat. Kalau kita tidak ketemu dengan orang yang ahli di bidang persoalan seperti itu. Lalu jangan-jangan aib kita malah terbuka. Jangan-jangan aib kita malah terbuka. Jangan-jangan orang malah tahu hal-hal yang sebetulnya itu menjadi privasi kita. Menjadi sesuatu menjadi rahasia kehidupan kita. Orang jadi tahu. Iya, orang itu bisa dipegang. Jangan-jangan apa yang kita ceritakan pada orang tersebut malah menyebar kemana-mana. Aib kita tersebar di mana-mana. Jadi nggak ada manfaatnya kalau kita tidak menemukan manusia yang tepat. Kalau kita tidak menemukan sosok yang memang betul-betul ahli di dalam memanage persoalan-persoalan hidup dengan cara Allah. Itu yang mesti kita berhati-hati. Apalagi kalau berkeluh kesahnya di media sosial. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan pernah berkeluh kesah, menyampaikan isi hati kita di media sosial. Satu dunia bisa tahu persoalan kita. Seluruh dunia bisa paham dengan apa yang kita hadapi. Mending kalau itu bagus, orang bisa menjadikan itu sebagai pelajaran bagi kehidupannya. Kalau sesuatu yang nggak bagus, rahasia kehidupan kita, aib kita buka di media sosial, maka akan diketahui oleh seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Allahu Akbar. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Andai saat ini terjadi, andai proses kehidupan kita harus melewati berbagai macam ujian, saat ini terjadi, larilah kepada Allah. Menuju Allah, cari Allah, menghambur kepada Allah secepat mungkin. Jangan sembunyikan tangisan kita di hadapan Allah. Karena kita tidak pernah bisa berpura-pura untuk merasa kuat di hadapan Allah. Kita itu kecil, nggak ada nilainya apa-apa. Bagai setetes air di samudra yang begitu luas di seluruh dunia. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Saat kita mendapatkan ujian, yuk kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ilustrasinya seperti yang saya sampaikan, kita ujian naik kelas, ujian akhir semester, masuk ke perguruan tinggi, katakan kita pasti akan diberikan ujian. Kita diuji, dites, ikut seleksi. Siapa yang bikin soal ujian? Pasti guru atau panitia. Siapa yang punya jawaban dari ujian soal-soal ujian itu? Ya pasti guru, ya pasti panitianya. Lalu ketika kita tidak tahu dari jawaban dari persoalan tadi, jawaban dari pertanyaan soal ujian tadi, ya tanya ke guru, ya tanya ke panitia, jangan tanya ke teman di samping kiri dan kanan, karena mereka juga tidak tahu. Demikian juga dengan ujian hidup. Ketika kita diuji oleh Allah, tanyalah ke Allah. Jangan tanya kepada sesama manusia. Jangan berkeluh kesah kepada sesama manusia. Berkeluh kesah bergantung kepada manusia, bergantung kepada makhluk, itu adalah kecewa yang direncanakan. Sudah tahu kalau kita ngomong sama teman, sama manusia itu kadang-kadang muncul kecewa, masih terus kita lakukan. Allah kita abaikan, Allah kita lupakan. Tapi Pak, gimana caranya? Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk berkeluh kesah, mengadu, meminta kepada Allah. Tanya pada mereka yang sudah punya jurusnya, punya rumusnya, punya caranya. Silahkan diskusi, silahkan tanya, silahkan konseling. Jangan
berkeluh kesah kepada setiap orang, jangan bertanya pada setiap orang yang belum tentu orang itu akan membantu, malah menyebarkan aib diri kita sendiri. Bapak Ibu, hadirin teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, gitu kan? Kalau kita diuji oleh Allah, kalau kita diberikan ujian oleh Allah, lalu apa yang mesti kita lakukan? Satu, langkah pertama, pasrah di awal. Ini rumusnya kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu pasrah. Pasrah kalau udah nggak punya daya upaya lagi. Pasrah di akhir, itu hal yang tidak tepat. Pasrah itu mestinya di awal. Pasrah kepada siapa? Pasrah kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Kalau kita tidak seperti itu kan, ada persoalan, ada ujian, ada musibah, ada macam-macam yang diberikan kepada kita, lalu kita biasanya akan berusaha sekencang mungkin, sekeras mungkin. Ikhtiar apa? Ikhtiar lahiriah. Tanya sana, tanya sini, bikin ini, bikin itu, coba ini, coba itu. Semuanya sudah dijalankan, ternyata masih belum berhasil, terakhir baru pasrah. Ya, telat pasrahnya kalau seperti itu. Tidak seperti itu. Pasrah itu di awal. Ketika kita mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, apapun itu bentuknya, pasrah di awal. Pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, demi Allah aku ikhlas, demi Allah aku ridho, demi Allah aku rela dengan segala takdirmu, dengan segala kodok dan kodarmu, dengan segala keputusanmu. Karena aku yakin bahwa inilah yang terbaik bagi aku dari engkau. Pasrah di awal. Serahkan dulu kepada Allah. Setelah itu baru kita berikhtiar. Ya, pasrah di awal itu maknanya apa? Minta sabar pada saat dikasih ujian. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada hamba-Mu. Minta sabar. Kan begitu ya. Minta diberikan kesabaran. Minta diberikan sesuatu yang bisa menguatkan diri kita untuk menghadapi persoalan yang kita hadapi ini. Pasrahnya di awal gitu ya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Lalu kita berpikir, ya, kita berpikir, jadikan setiap ujian yang datang ini untuk kita mengingat Allah. Jadikan ujian yang datang ini sebagai pengingat diri kita kepada Allah. Setelah kita pasrah di awal, kalau pasrah di awal itu artinya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, gitu kan? Menyerahkan sepenuhnya persoalan hidup kita kepada Allah, maka Allah akan langsung apa? Klak dipegang, kira-kira begitulah. Kenapa saya katakan begitu? Karena kadang-kadang begini, kalau kita berdoa, ya Allah berikan kesabaran, justru kita malah dikasih ujian, betul? Sering nggak kita, ya Allah berikanlah aku kesabaran, malah ujian datang berturut-turut, dikasih ujian nggak selesai-selesai. Itu gara-gara kita berdoa minta diberikan kesabaran. Kalau kita minta diberikan kekayaan, kadang-kadang malah nggak dapat duit. Ya kalau kita minta bahagia, kadang-kadang malah dikasih sesuatu yang membuat kita tidak bahagia. Kalau kita ingin diberikan kesehatan, kadang-kadang kita malah dikasih yang tidak sehat. Seperti itu. Kenapa? Karena barangkali kita tidak pasrah di awal. Pasrah dulu lah. Mau dikasih ini pasrah, dikasih itu juga pasrah. Mau diuji pasrah, tidak diuji juga pasrah. Artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Maka Allah akan berikan apa? Banyak hal. Pada saat pasrah justru kita akan mendapatkan semuanya. Pada saat kita menyerahkan diri kita kepada Allah, justru pada saat itu Allah akan memberikan apapun yang kita perlukan. Lalu kita melihat setiap ujian yang datang kepada diri kita itu jadikan sebagai sarana untuk mengingat Allah. Ya, menjadi sarana untuk mengingat Allah. Oh iya, saya kemarin sudah terlalu lama meninggalkan Allah. Oh iya ya, Allah negur saya dengan ujian ini. Oh iya ya, ternyata Allah ingin saya kembali ke jalan yang benar, ke jalan Allah itu sendiri. Oh iya ya, saya sudah terlalu lama tidak menyapa Allah. Gara-gara saya terlalu sibuk dengan kehidupan dunia, kehidupan pekerjaan, kehidupan bisnis saya. Oh iya ya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadikan setiap ujian itu sebagai apa? Pengingat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya apa? Setelah kita pasrah,
berserah diri kepada Allah, lalu kita menyadari bahwa ujian itu merupakan pengingat kita kepada Allah, tingkatkan ikhtiar batiniah kita. Tingkatkan keimanan kita. Ya. Tingkatkan sesuatu yang seharusnya kita lakukan setiap saat sebelum adanya musibah itu datang kepada diri kita. Kan sederhana sekali. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah, ada satu cerita. Pada saat Nabi Musa dikejar Fir'aun dengan bala tentaranya. Lalu Allah menyuruh Nabi Musa untuk apa? Memukulkan tongkatnya ke laut. Lalu yang terjadi apa? Laut itu terbuka, ada jalan terbentang di tengah-tengahnya, dan Nabi Musa dengan umatnya selamat pada saat itu dari kejaran Fir'aun. Pada saat itu, ya Allah cuma meminta Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Nabi Musa itu cuma memukulkan tongkatnya, membuat jalan supaya bisa dilewati Nabi Musa dan umatnya pada saat itu. Nggak perlu nyedot laut, tidak perlu membendung laut, tidak perlu menguras laut, tidak perlu menimbun dan sebagainya. Allah cuma menyuruh untuk memukulkan tongkatnya yang ada di tangan Nabi Musa, tidak lebih dari itu. Ikhtiarnya sangat-sangat sederhana. Ikhtiarnya sangat sederhana, simpel banget. Dan Bapak Ibu, percaya atau tidak, sebetulnya kita juga memiliki tanda petik tongkat Nabi Musa. Apa tongkatnya? Kita punya tongkat iman di dalam diri kita. Kita memiliki tongkat iman, tongkat keyakinan kepada Allah ada dalam diri kita masing-masing bahwa Allah itu pasti akan menolong kita pada saat kita memerlukan. Wong kita tidak memerlukan aja Allah kasih, apalagi pada saat kita memerlukan. Saat kita meminta, Allah pasti akan datang memberinya. Tetapi yang terjadi di setiap kehidupan kita saat ini, kita tidak pernah menggunakan tongkat itu. Kita tidak pernah menggunakan iman. Untuk apa? Untuk menjadi petunjuk solusi dari kehidupan kita. Ingat, yuk kita review kehidupan kita. Saat mau menikah, pakai iman nggak? Mau bikin anak, mohon maaf bahasanya terlalu vulgar ya. Mau kasih nama anak, mau milihin sekolah untuk anak, pakai iman nggak? Mau nikah pakai iman nggak? Ya, mau melamar kerja pakai iman nggak? Mau bikin perusahaan pakai iman nggak? Mau buka usaha bisnis pakai iman nggak? Mau jemput rezeki pakai iman nggak? Iman kita itu, tongkat Nabi Musa ini tidak pernah kita pergunakan untuk sesuatu yang terkait dengan kehidupan kita. Hari ini, saat ini, kita meletakkan iman itu entah di mana. Meletakkan iman itu entah kita pakai, entah tidak, gitu kan, pada sesuatu yang tidak kita jangkau. Kita nggak yakin-yakin amat dengan kekuasaan Allah. Bukankah itu yang membuat hidup kita tidak bahagia sebetulnya? Kita punya tongkat, tapi tongkatnya nggak dipakai. Kita punya ilmu, tetapi ilmunya nggak dipakai. Kita punya keyakinan, tapi keyakinan kita tidak dipakai. Kita tidak terlalu yakin-yakin banget dengan kekuasaan Allah. Kenapa kita tidak terlalu yakin banget dengan kekuasaan Allah? Karena logika berpikir kita itu terlalu saintis. Logika berpikir kita itu terlalu duniawi. Ada orang mengatakan hasil tidak mengkhianati usaha. Yakin nggak bahwa hasil tidak mengkhianati usaha? Usaha tidak mengkhianati hasil. Apa itu? Kalau mau kaya ya mesti kerja keras. Kalau mau pintar ya harus rajin belajar. Kalau mau enteng jodoh harus ganteng atau harus cantik. Itu kan logika berpikir terlalu saintis. Logika berpikir terlalu manusiawi. Terlalu menggunakan logika berpikir makhluk. Bukan logika berpikir Allah. Allah itu di luar itu. Allah itu di luar logika berpikir manusia. Itulah yang disebut dengan iman. Iman kita disimpan di mana? Iman kita dipakai atau enggak untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Berangkat kerja ingat iman enggak? Mau makan ingat iman nggak? Mau mandi ingat iman nggak? Ada lagu dangdut gitu ya. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau mandi ingat kamu, mau nyuci ingat kamu. Semoga kamunya itu Allah gitu. Semoga kamunya itu Allah, bukan kamunya itu manusia. Itu logika berpikir yang terlalu saintis. Ukuran sukses dari kepemilikan materi kan begitu. Logika kita kan begitu. Orang sukses itu kalau kaya raya. Orang sukses itu kalau hartanya berlimpah, punya rumah megah, mobil mewah.
Itu ukuran sukses kita. Makin kaya, makin sukses. Kenapa orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya? Karena logika berpikir manusia, makin kaya, makin dihormati. Makin kaya, makin mendapatkan tempat tersendiri di masyarakat sosial kita. Itu logika kita. Logika Allah tidak seperti itu. Nah, karena kita menggunakan logika manusia, tidak menggunakan iman, tidak peduli harta yang didapat dengan cara apapun. Yang penting jadi kaya. Yang penting jadi kaya. Kan begitu. Lalu ada lagi logika berpikir saintis kita bahwa ibadah itu tidak segaris lurus dengan materi. Rajin ibadah belum tentu kaya. Kan begitu. Ada ustadz yang tidak pernah kaya. Padahal dia rajin ibadah, tetapi preman, kaya raya, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa, tapi dia kaya raya. Misalnya seperti itu. Ulama itu ya hidupnya biasa-biasa saja, gitu, nggak pernah punya mobil mewah, rumah megah, tapi pejabat yang nggak soleh, naik pangkat terus, promosi terus, duitnya tambah banyak. Itulah logika berpikir kita yang di luar logika berpikirnya Allah. Kenapa? Karena kita punya tongkat Nabi Musa dalam bentuk iman yang tidak pernah kita pergunakan sama sekali. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, yuk pakai logika iman. Putuskan beriman saja. Nggak usah mikir-mikir, nggak usah mempertimbangkan terlalu banyak. Pakai iman kita. Putuskan saja kita untuk beriman. Mau tahu caranya bagaimana kita memutuskan beriman? Saya berikan satu video. Pakai logika iman. Jangan pakai logika berpikir manusia. Yuk kita lihat seperti apa. Lihat anak kecil yang jalan, bajunya merah tua barangkali ya kalau di video kita. Kita ulang pada menit 8. Pakai logika iman. Lihat, baik-baik terjatuh si anak kecil itu, lalu tiba-tiba ada kendaraan lewat. Pakai logika iman. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik, rahimakumullah. Saya mau komentar dengan video terakhir, silahkan. Saya kasih waktu 1-2 menit. Chat Zoom, atau mau verbal juga, silahkan. Ada yang mau komentar terkait dengan video tadi? Pakai logika iman, jangan logika manusia. Ya Allah, merinding pertolongan Allah. Allah tolong anak kecil itu dengan menjatuhkan gara-gara kesandung batu. Kalau dia tidak kesandung batu, wallahu alam, apa yang terjadi? Ya, Allah berikan cobaan, ujian anak kecil itu dengan cara dijatuhkan gara-gara kesandung batu, lalu kemudian Allah selamatkan dia dari mobil yang lewat di atasnya tadi. Ya, terima kasih. Anggi, silakan Mbak, di handle dulu. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas kajiannya hari ini ya. Seperti biasa, majel banget ya bagaimana kita berulang kali ya dalam kajian-kajian Pak Farid itu kita diingatkan bahwa apapun yang ujian atau tantangan yang Allah hadirkan kepada kita gitu ya, itu bagaimana kita tadi ya tidak hanya berpikir dalam hal logika manusia, tapi kita berusaha untuk menggunakan logika iman kita ya. Terkadang apa yang Allah hadirkan dalam hidup kita itu secara logika kita tuh kayak kita nggak bisa nerima gitu ya. Kayaknya mungkin ada juga yang bisa berpikir bahwa Allah kok nggak adil segala macam. Padahal pasti apapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita itu ujungnya adalah demi kebaikan kita. Meskipun saat itu yang kita kayak kemarin kita sempat belajar ya beban yang berat itu bisa jadi malah yang menyelamatkan kita. Justru Allah sayang sama kita maka Allah beri
Dan itu supaya apa? Mungkin dengan cara itu kita lah baru bisa kembali ke Allah, baru bisa benar-benar kembali apa namanya mencari Allah ya, mengenal Allah gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Farid hari ini nih bisa kembali mereminder kita bahwa akan selalu ada hikmah di balik setiap persoalan gitu ya. Dan akan ada selalu pelajaran di balik setiap ujian. Tinggal bagaimana kita bisa tadi ya sarannya Pak Farid, bagaimana kita pasrah dulu nih. Jadi seringkali kita pasrahnya kalau udah mentok sana sini ya udah nggak ada solusi, kita mentoknya baru pasrah ke Allah. Tapi ternyata justru kita bagaimana dahulu kita pasrahkan dulu ke Allah bahwa segala sesuatunya sebenarnya solusinya sudah Allah siapkan. Nah, tinggal bagaimana supaya solusi itu segera Allah hadirkan. Inilah yang kita perbanyak untuk dengan ikhtiar batiniah ya, dengan perbanyak mendekat ke Allah. Mudah-mudahan dengan cara itu maka Good job. ya mudah-mudahan dengan cara itu maka Allah buka pintu-pintu solusinya seperti itu ya. Jadi luar biasa, terima kasih Pak Farid atas sharingnya yang selalu makjleb nih, selalu menyentil. Tadi ada juga komen di kolom Facebook ya, bahasannya sederhana. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini kita jadi semakin yakin ya bahwa tidak ada satupun yang lebih mencintai kita ini daripada Allah. Tidak ada yang paling mengetahui apa yang kita butuhkan gitu ya daripada Allah. Dan tidak ada satupun yang mampu melepaskan segala kesulitan kita ya, segala persoalan kita kecuali tentunya hanya Allah. Sekali lagi terima kasih Pak Farid atas sharing kajiannya di pagi hari ini, dan juga Bapak Ibu semuanya juga yang sudah membersamai. Mudah-mudahan semakin menjadi tadi ya, kita semakin semangat, semakin yakin bahwa apapun yang Allah hadirkan ke dalam hidup kita itu ini pasti ada rencana baik Allah di ujung akhirnya. Ya, makanya kalau di jurus magnet rezeki ya, paradox of candy, bungkus permen ya, bungkus itu ujiannya yang Allah berikan ya kan, tapi di balik bungkus itu Allah sudah menyiapkan permen manisnya. Permen manisnya itu apa? Permen manisnya itu adalah hadiah keajaiban dari Allah ya, karunia Allah, rahmat Allah yang Allah mau berikan dalam keadaan suci, dalam bentuk dosa-dosa kita itu sudah dihapuskan ya, karena dalam balik ujian pasti juga ada pahala sabarnya, pahala syukurnya ya, pahala ikhlasnya gitu ya, dan pasti di balik ujian itu juga Allah akan Insya Allah ini akan mengangkat derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan semakin meningkatkan iman kita ya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mengakhiri kajian hari ini, mohon izin Bapak Ibu, saya ada sepertinya saya menyampaikan terlebih dahulu laporan. Sebentar ya Ibu, mohon izin, saya mute. Oke. Oke, ya. Alhamdulillah di di Jumat kemarin kita berbagi nasi box ya di 3 kota, di Bandar Lampung, di Semarang, dan Jombang seperti biasa berdasarkan donasi yang masuk dari teman-teman di Sahabat Berkah Cinta. Di sini alhamdulillah donasi yang masuk saldo kemarin yaitu Rp701.000, dan saldo di seminggu ini ada Rp610.000, sehingga kita sudah salurkan sebanyak Rp750.000, dan masih ada saldo sekitar Rp561.000 yang insya Allah kita akan salurkan di Jumat depan ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin sama-sama ya kita di sini sharing berbagi nasi box kepada yang membutuhkan, dan juga di sini melalui dapur-dapur Sahabat Berkah Cinta yaitu ibu-ibu yang memiliki usaha gitu ya, yang masih dalam ingin membantu ekonomi keluarganya di sini, maka kita bantu bersama dengan sama-sama di sini membuatkan nasi box setiap hari Jumat. Terima kasih sekali lagi pada para donatur mulia ya di sini yang sudah senantiasa membersamai, rutin membersamai, berdonasi, bersedekah bersama kami. Mudah-mudahan semakin Allah berikan kesehatan sekeluarganya, keberkahan, kemuliaan, dan kebahagiaan dunia akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan ya teman-teman, nih untuk yang di daerah Tangerang sekalian saya izin menginformasikan bahwa di Sabtu 1 Oktober nanti ya, Sabtu siang ba'da zuhur, insya Allah akan ada meet and greet langsung bersama Ustadz Nasrullah dan teman-teman dari Korwil Banten. Nah, jadi silakan untuk teman-teman yang mau bergabung ya, ini bisa daftar di nomor adminnya ya, atau scan barcode-nya di sini untuk sama-sama yuk kita
bertemu dengan Ustadz Nasrullah, kita jemput energi berliannya ya, mudah-mudahan dengan keberkahan ilmunya ya di sini kita juga semakin bisa semakin kenal, semakin sayang dengan magnet rezeki ya, insya Allah. Oke, mungkin sedikit saya share dulu videonya terkait dengan meet and greet bersama Ustadz Nasrullah hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Silakan dicatat di tanggalnya, di kalendernya ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, lapangan waktu untuk kita bertemu dengan Ustadz Nasrullah dan juga teman-teman KTMR di Kornil nanti. Ya, ini kalau nggak salah meet and greet kemarin di Bandung ya. Dulu kita juga pernah mengadakan Oke. Baik, ya itulah acara kita, insya Allah yang terdekat bersama Ustadz Nasrullah. Silakan yang mau bergabung nanti bisa menghubungi di nomor tertera ataupun kontak saya juga bisa. Nanti saya bantu kasih nomor kontak adminnya ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah membersamai di Sabtu pagi hari ini. Mudah-mudahan setiap Sabtu pagi ini menjadi sarana kita mencas ilmu ya, mencas iman dan juga tentunya mencas hati kita ya, karena hati ini selalu pasti tiap pekan, tiap harinya banyak ada saja kejadian yang mungkin situasi emosi naik turun, tapi dengan ini kita kembali dibuat damai lagi, tenang lagi dan bahagia. Kenapa? Karena rezeki baru akan datang pada saat hati kita tenang dan bahagia ya. Lagi terima kasih Pak Farid. Yuk kita di sini Pak Farid akan menutup dulu dengan doa. Bapak Ibu ya jangan kemana-mana dulu karena mudah-mudahan semakin banyak keberkahan yang akan kita dapatkan dari majelis ilmu ini. Dan Pak Farid dipersilakan untuk menutupnya dengan doa. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Andi. Mohon maaf, saya baru terima berita duka nih kemarin sore. Saya kehilangan teman di perusahaan, meninggal mendadak serangan jantung barangkali. Barusan pagi ini juga terima WA rekan kerja di kantor Jakarta juga wafat ya hari Jumat kemarin. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah beliau akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah dan keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi ujian ini. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, ya Allah, ajal itu tidak pernah ngetuk pintu ya. Kemarin saya masih jumpa dengan beliau, masih sehat walafiat dan sebagainya, tiba-tiba pergi begitu saja. Yuk teman-teman semua, ingat sholat ya, sholat aja deh. Saya cuma pesan ingat sholat ya. Jangan tinggalkan sholat, apapun yang terjadi. Jangan tinggalkan sholat wajib 5 waktu, apapun yang terjadi. Ya, ajal tidak pernah menunggu kita untuk siap dipanggil ke hariban Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah, marilah kita tutup acara kita pagi hari ini dengan pembacaan doa. Kita berterima kasih pada Allah, bersyukur pada Allah karena Allah sudah memberikan kelancaran kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qawi, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah dan bersedih dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu, kuatkanlah mereka ya Allah. Kuatkanlah kami ya Allah. Kuatkanlah kami untuk mampu bertahan dan bersabar. Hiburlah kami dengan penuh karunia-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Basit, jika di antara kami ada yang sedang berhutang, selesaikanlah hutangnya ya Allah. Mudahkanlah urusannya, luaskanlah rezekinya. Karena janji-Mu yang tidak pernah Engkau ingkari, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya Allah ya Kudus, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit di hatinya, sedang ada benih sombong, sedang ada benih iri hati, sedang ada benih dengki dan dusta, bersihkanlah dan sucikanlah hati kami ya Allah. Ya Allah ya Afu, ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti dan dizolimi karena kesalahan kami yang sengaja maupun tidak disengaja, bukakanlah pintu hati mereka ya Allah agar mampu memaafkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sekali lagi terima kasih Pak Farid untuk kajian hari ini. Terima kasih Pak Farid. Sama-sama, Mbak Terima Desi. kasih Bapak Ibu. Yuk, kita foto dulu, Bapak Ibu. Silahkan boleh di on dan kamera videonya. Ya, pakai jilbab. Nggak pakai jilbab ya nggak apa-apa, nggak bisa foto. Oke, ya silahkan. Baik. Oke, seperti biasa kita ingin menjemput ridho Allah ya. Mudah-mudahan Allah semakin berkahi kita semua. Allah limpahkan. Ya, tangannya boleh seperti ini ya. Kita menjemput ridho Allah. Oke ya. Hitung 1, 2, 3 tahan. Bisa. Suara siapa itu? Tahan dulu. Tahan. Oke. Baik, kemudian kalau di magnet rezeki ya, 1 sama terhubung ya. Kita semua di sini insya Allah 1 sama terhubung di dunia kuantum ya. 1, 2, 3. Tuh ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Sampai sekali lagi. Terima kasih Pak Farid lagi. Mohon doanya buat Bapak Maulana semuanya ya, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, terus berbagi ilmu dengan kita semua. Mungkin akhir podcast ini satu depan. Salam sehat, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة أعطونا السلام أعطونا الطفولة